Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sungguh merasa sangat heran, sangat aneh dengan adanya orang-orang yang diajarkan dan sekaligus mengajarkan orang lain untuk gemar memuliakan pemimpin-pemimpin negara lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kemudian juga mereka mengajarkan sekaligus diajarkan melaknat, memaki-maki orang-orang berdasarkan kisah-kisah palsu, dongeng-dongeng rekaan yang didasarkan pada kebencian yang berawal dari kemarahan politik. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka itu melakukan seperti itu adalah untuk sebagai perwujudan ibadah mereka dalam ajaran Islam. Sesuatu yang aneh menurut saya. Mereka memuliakan para pemimpin negara lain yang mereka sendiri tidak kenal. Dan para pemimpin itu sendiri tidak pernah atau tidak jelas memberikan keuntungan apa bagi para pemujanya, bagi para orang yang memuliakannya. Mereka itu memberikan jasa apa, keuntungan apa. Dan orang-orang yang memuliakannya juga, terutama di negeri ini, di Indonesia, mendapatkan keuntungan apa, kebaikan apa dari mereka. Terus orang-orang yang dilaknat oleh mereka itu memang pernah merugikan apa buat orang-orang yang melaknatnya? Kenapa sampai harus dilaknat? Orangnya juga sudah pada meninggal. Terus mereka, apa yang telah dilakukan orang-orang yang dilaknat itu sehingga orang-orang yang melaknatnya itu begitu bernafsu, begitu bergairah untuk memaki-maki dan melaknat? Sesuatu hal yang aneh menurut saya. Kalau mau memuliakan, memuji, jangan pemimpin negara lain. Coba puji, coba muliakan pemimpin-pemimpin kita sendiri yang jelas-jelas memberikan keuntungan yang besar bagi kita, manfaat yang tidak sedikit buat kita. Misalnya, kita kenapa tidak pernah memuliakan Presiden Soekarno? Dia dari sejak muda dihina, berjuang, sengsara, tersiksa, difitnah, dipenjara berulang-ulang. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dan leluhur kita dari penjajahan bangsa lain. Kenapa kita tidak pernah memuliakan Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit terus berzikir, berperang untuk membebaskan kita? Mereka orang-orang yang memberikan keuntungan yang jelas bagi kita. Tapi kenapa tiba-tiba kita suka, orang-orang ini suka memuliakan, memuja-muja pemimpin negara lain? Malah menganggap mereka itu orang yang maksum, bebas dosa, bakal masuk surga. Padahal tidak jelas semuanya. Mereka tidak menguntungkan apapun.
Kenapa kita tidak memuliakan Muhammad Toha yang mengorbankan harta dan jiwanya sehingga meledakkan gudang Mesiu di Bandung Selatan? Kenapa kita tidak mendoakan dan memuliakan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan guru besar dari hampir seluruh pemimpin negara Indonesia? Pernahkah dalam satu hari, berapa kali dalam satu hari Anda memuliakan orang-orang itu? Cut Nyadin, Soekarno, Sudirman, Muhammad Toha, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Abdul Muiz. Padahal mereka memberikan jasa yang besar buat kita sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, menikmati pendidikan, bisa bekerja, dan tidak berada di bawah tekanan orang lain. Dalam seminggu berapa kali memuliakan mereka, mendoakan mereka? Dalam sebulan, dalam setahun, dalam 10 tahun pernah satu kali enggak? Kenapa kita melupakan mereka yang jelas-jelas berjasa? Malah memuja-muja pemimpin negara lain. Aneh menurut saya. Kalau mau melaknat, nih ya, kalau mau melaknat, laknat saja Jenderal Malabi, laknat Stormuk, laknat Westerling yang telah melakukan pembunuhan ribuan saudara-saudara kita, leluhur kita di Indonesia ini. Kenapa kita tidak melaknat para serdadu-serdadu Jepang yang telah melakukan pelecehan secara massal, pelecehan seksual secara massal kepada perempuan-perempuan kita? Kenapa melaknat orang yang justru menurut sejarah mereka orang baik? Jangan salah memuliakan, jangan salah melaknat. Kalau mau melaknat, lebih baik menurut saya jangan melaknat, orangnya juga sudah pada mati. Gitu. Kita itu tidak diajarkan sering-sering melaknat orang lain, memaki orang lain. Malah enggak kalau menurut saya gitu. Kalau yang mau dilaknat itu setan yang terkutuk. Kemudian malah Abu Lahab sendiri yang sudah jelas di dalam Al-Quran itu, ya Lahab itu, Rasulullah tidak pernah mengajarkan melakukan ritual khusus untuk misalkan terlaknat Abu Lahab sejuta kali, terlaknat Abu Jahal sejuta kali. Tidak. Buat apa? Kita hanya mengambil pelajaran. Kalaupun kita membaca Al-Quran yang Al-Lahab itu, yaitu terlaknat dengan sendirinya. Dan itu bukan bahasa kita, bukan rekaan, itu bahasanya Al-Quran, bahasa Allah. Nah begitu. Coba kalau mau memuliakan, ya doakan pemimpin negara kita yang telah berjasa buat kita. Jangan pemimpin orang lain yang tidak jelas. Kalau mau melaknat, ya musuh kita yang pernah merugikan kita, yang sejarahnya bukan sejarah palsu, bukan kisah dongeng, bukan rekaan, tapi jelas sejarahnya. Begitu. Coba mulai berpikir dengan jernih, berperasaan dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.